Oke, kita mau persiapan live dengan teman-teman sedekah oksigen. Jadi kita tunggu yang nanti ikut bergabung ya. Oke, ini sekaligus lagi di tempat kerja. Alhamdulillah masih bisa sama-sama cek lepas masker dulu. Itu Mbak apa nih? Oke. Buat teman-teman, kita akan live ya. Ketemu teman-teman dari sedekah oksigen yang bergabung. Oke, selamat sore buat teman-teman. Lagi nyiapin apa ini untuk buka puasanya, atau lagi ada ide untuk apa namanya? Ada ide untuk apa yang mau disajikan? Oke, baik. Oke, teman-teman sedekah oksigen belum masuk ya? Kita tunggu yang lainnya. Oke. Di hari Kartini ini mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang lebih sehat untuk para perempuan-perempuan, terus bergerak ya, terus bisa menyuarakan apa yang menjadi harapan kita, bahkan untuk keinginan yang sederhana sekalipun. Jadi kita masih tunggu yang lainnya. Baik. Oke. Warung Just Juice Pujasera. Halo. Kita masih menunggu beberapa teman yang lain yang bergabung ya di sore kali ini. Kalian tahu nggak view-nya dari lantai 4 tempat saya kerja? Ini agak miring ya. Oke. Oke, teman-teman sudah bergabung. Sambil menunggu yang lainnya juga ya, kita akan ngobrol banyak buat yang saat ini sudah mempersiapkan apa namanya, menu berbuka. Oke, bentar. Oke, wait ya. Kita kasih view dulu.
Lu mana aja tuh? Bentar. Oke. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Miring ya. Iya. Aku mau miringin juga kah? Apa gimana? Ini. Bentar-bentar. Oke. Kita rubah dulu. Wait. Oke. Berarti aku tetap Nah, gini ya. Yeay. Hai Mbak. Putus-putus ya Mbak? ya. Saya Oke. putus-putus. Jingga dipindah aja ke sana nak. Sebentar, sebentar, sini, sini, sebentar. Jingga geser dulu. Jingga geser ke sana. Ibu ambil. Yes. Iya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, ada kabel. Sebentar, kabel. Ya. Pie, mau dimiringin nggak punya aku? Kedengeran nggak sih suaraku? Suaraku kedengeran nggak Mbak? Suara Mbak Tia nggak kedengeran aku soalnya. Oh, malah mati ya nggak kedengeran. Belum, belum denger. Aku nggak denger Mbak Tia ngomong apa. Serius nggak denger aku. Maaf ya Mbak. Mana saya nggak dengar. Nah, sekarang denger. Oke, bentar. Oke, ini Ini kita kita betulin dulu posisinya posisi. gimana? Posisinya landscape atau portrait dua-duanya? Ini posisi apa yang namain? Gini kan? Nah, ya. Boleh begini? Atau kayak gimana? Kalau kayak gini nanti kalau ada message kita nggak bisa baca ya. Harus miring. Iya, betul. Bentar, bentar. Oke. Wait, wait. Bentar ya. Maafkan teman-teman. Mari kita rubah posisi dulu. Bentar ya. Oke. Baru. Waalaikumsalam. Deh, begini saja. Mbak Tia. Ya. Oke. Oke, apa kabar Mbak Fani sama teman-teman? Alhamdulillah. Bisa juga akhirnya. Alhamdulillah baik. Nah, kita sapa dulu yang sudah gabung, boleh nanti sambil kita ngobrol bareng. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau memberikan apa ya, istilahnya bukan testimoni kayak apa ya, share aja. Rasanya gabung di Sedekah Oksigen itu kayak gimana gitu kan ya. Halo Mbak Wide, Mbak Fatria juga. Tadi ada Mbak Asti ya. Oke, Mbak Asti, Mbak Zila, Mbak Nihan. Kemudian ada Warung Jus Jus Pujasera. Hai. Ya, masih lanjut. Oke.
Sudah ada yang gabungan Mbak Nopenda juga. Oke, Mbak, boleh perkenalan dulu nggak sih? Ini kan kita sesama relawan ini pasti sudah kenal sosoknya seorang Fani Herdina. Tapi karena ini nantinya bisa obrolan kita ini bisa disimak sama yang lainnya, teman saya, teman Mbak Fani juga. Mungkin bisa perkenalan dulu. Mbak Fani itu siapa sih? Tuh. Oke, kalau disebut oksigen berarti saya ini satu di antara 6 orang founder lainnya. Founder lainnya itu ada Mbak Rini, ada Mbak Asti, itu ada di sini juga, ada Mbak Zila, kemudian ini di Malangkaraya, maaf ya kalau ada iklan. Terus ada Mbak It's okay. nanti ya. Jadi total ada 6 Mbak Tia. Jadi 6 itu kita 4 dari Tangerang, kemudian 1 dari Tangerang, kemudian 1 lagi dari Palangkaraya. Nah, kok bisa berkumpul nggak sih Mbak? Maksudnya gini, kenapa teman-teman yang ini nih kan nggak ada hubungan saudara tuh, kok bisa langsung ngumpul jadi bikin komunitas tuh gimana ceritanya? Nah ya, memang ceritanya unik karena kan dasarnya itu saya kenal Mbak Rini. Jadi saya kenal Mbak Rini, saya kenal Mbak Zila. Itu 2 orang yang saya kenal. Kemudian waktu itu tahun 2015 kan kita lagi ada asap yang paling ganas. Oke, saya ingat itu. Itu termasuk kategori bencana nasional ya? Waktu itu iya ya. Nah, aduh, itu ada rambut kelihatan, maaf ya. Terus habis itu ceritanya apa namanya, ada temennya Mbak Rini gitu ya, temennya Mbak Rini waktu itu teman kita juga sebenarnya, teman saya, teman Mbak Rini itu tinggalnya di area yang terkena asap. Terus habis itu Mbak Rini bilang, ayo deh kita ngumpulin gitu, ngumpulin oksigen deh gitu ya, teman kita gitu, 10 ini aja deh, 10 botol aja, 1 botol harganya 35.000 kan gitu. Jadi butuh uangnya sekitar 350.000 gitu. Udah gitu. Nah, dalam proses kumpulin kita aja itu ceritanya, terus tiba-tiba entah gimana ceritanya, tahu-tahu dari udah 10 deh gitu. Kok ke kumpulnya 400, ya udah 20 gitu. Terus habis itu kumpul lagi 900. Loh, kok udah lebih lagi dari 20 kan ya gitu. Ya udah nih gitu. Sampai akhirnya dari yang tadinya mau 1 kota. Sebentar ya. Ya, Ibu taruh. Sabar. Maaf ya. Oke. Nah, gak apa-apa. Dan yang tadinya niatnya cuma 1 lokasi, cuma mau kirim 10 gitu ya. Sampai akhirnya kita nambah sampai akhirnya jadi beberapa lokasi. Totalnya 4 kota kalau nggak salah. Kemudian donasinya juga dari yang tadinya niatnya 10, 20, 100 gitu. Dalam waktu 2-3 bulan itu sampai awal Desember itu kita ngumpulin uang sekitar 700 juta. 700 juta? 700. Serius. Dan itu donasi. Nggak ada yang jutaan gitu, nggak ada Mbak. Donasinya itu ya puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Tapi nggak ada yang 1 orang ngasih 10 juta misalnya, nggak ada itu. Semua donasinya kecil-kecil. Jadi donaturnya memang banyak banget gitu ceritanya. Jadi berangkat dari bencana nasional kabut asap itu ya di Palangkaraya dan sekitarnya, kemudian ada tergerak untuk berdonasi dan akhirnya sampai sekarang. Itu kalau dihitung kira-kira berapa tahun sudah Mbak? 2015 oksigen ini. 2015 ini berarti nanti Agustus kita 6 tahun. Agustus 6 tahun. Ya, Agustus September nanti kita 6 tahun. Oke, alhamdulillah ini luar biasa ya. Maksudnya gini, saya sendiri pribadi gitu ya, sebelum bergabung di sebuah komunitas, apalagi ini komunitasnya sosial kemanusiaan ya, kan mikirnya begini, kita ini kan perempuan ya, kok masih bisa gitu kan, bisa menggerakkan hati orang-orang untuk bisa berdonasi ini apa sih? Kalau dari Mbak Fani sendiri apa yang membuat
ini bisa bertahan dan perempuan bisa melakukan itu? Oke, kita lepas, oh iya, buang sama sana, Dek. Lepas dari Mbak, lepas dari memang ini Allah yang mudahin, Allah yang lancarin, Allah yang gampangin. Lepas dari itu, maksudnya kita nggak lagi membahas itu, gitu ya. Tapi menurutku memang waktu itu sih harapannya kita juga nggak berani turun lapangan waktu itu karena kita punya keluarga, kita punya anak-anak, gitu kan ya. Dan asapnya itu masing-masing dari kita waktu itu memang punya penyakit yang nggak bisa gitu, kalau ada asap dikit aja tuh kita nggak bisa gitu, jadi kita nggak bisa turun ke lapangan gitu. Mau lagi ya Allah, jadi akhirnya kita mikirnya cuman sekedar apa yang bisa dilakuin gitu aja sih sebenarnya, waktu itu sesederhana bisa dilakuin. Nah waktu itu kita cuman bisanya ngirim bantuan, ya udah deh kita coba kirim bantuan. Tapi kalau apa menurut personally aku ya, menurutnya hilang gambarku. Menurut personally aku sih sebenarnya lebih karena sering kali kalau di lokasi yang begitu itu kan kebutuhan akan bantuan yang sifatnya maskulin itu lebih dominan ya Mbak daripada kebutuhan yang sifatnya feminin gitu kan. Maskulin itu apa sih ya? Misalnya ada Mazen, halo Mazen. Jadi kalau misalnya kayak bencana gitu ya, orang tuh kepikiran langsung bangunin rumah gitu kan ya. Terus bantuan korban itu kan bantuan yang sifatnya maskulin dan kita nggak bisa provide gitu. Nah menurutku pada waktu itu kami masuk pada sisi yang berbeda gitu. Sisinya sisi feminin. Waktu itu membayangkan anak-anak yang terus harus diapain gitu. Nah kita kasih bantuannya oksigen. Terus di kondisi yang lain misalnya ada ibu-ibu yang hamil, kan dia gimana caranya gitu. Nah dari cara itu menurutku kita masuk yang kemudian memang ternyata dirasain juga gitu sama kebanyakan kaum perempuan, baik di lokasi maupun yang ngelihat dari luar. Jadi memang kebanyakan saat itu donat kita yang kebanyakan perempuan gitu, dan kegiatan kita juga mostly kayak pendidikan itu kan concernnya ibu-ibu ya sama anak-anak. Gitu, bantuan hygiene gitu kayak pembalut, daleman itu kan waktu itu nggak banyak gitu yang memberi bantuan pada awal-awal tahun itu, sehingga kita masuknya kebanyakan dari kurang lebih. Oke. Jadi qadarullah ya, artinya awalnya pun tidak saling mengenal, kemudian tetapi banyak orang-orang baik di luar sana yang juga akhirnya pengen atau tergugah pengen ngebantu, kemudian gabung juga lah ya gitu kan dengan teman-teman di Sedekah Oksigen. Nah teman-teman di Sedekah Oksigen ini founder-foundernya saya yakin tidak tinggal dalam satu kota ini. Ini gimana cara berkomunikasinya ini pada saat teman-teman menggalang dana, kemudian pada saat turun gitu kan, turun tanda petik kita benar-benar terjun gitu kan di lokasi yang akan kita bantu. Contoh di Lombok gitu kan ya, yang sama sekitar 4-5 harian gitu kan ya, selama ada berapa kali gelombang juga kita ke sana, kemudian kita juga kolaborasi. Itu gimana? Komunikasinya dengan teman-teman relawan gimana? Karena saya yakin teman-teman di luar sana yang belum tergabung dalam sebuah komunitas dan menjadi relawan itu butuh informasi ini. Ya, emang sih lucu sih kalau ingat-ingat tahun 2015 itu kami ketemu muka pertama kali sama teman-teman yang lain kayak saya sama Basti ya di Bandara Palangkaraya. Itu pertama kali saya ketemu sama Mbak Asti itu ya di bandaranya Palangkaraya. Ketemu sama Mbak yang memang dia domisilinya di Palangkaraya. Itu ya di bandaranya Palangkaraya. Sebelumnya gimana? Sebelumnya tidak kenal. Sebelumnya kami koordinasi lewat WhatsApp. Jadi memang sebagian besar memang ini di WhatsApp ya. Jadi ya memang neranginnya agak unik. Memang uniknya karena kalau
komunitas lain mungkin itu mereka dari satu kota, dari satu daerah gitu ya. Atau kalau toh mereka tidak satu daerah, mereka mobile gitu. Jadi bisa dengan mudahnya mereka bisa pindah ke kota ini gitu ya. Nah, kami ini kan ibu-ibu gitu. Ibu-ibu menolak menyewa gitu ceritanya. Pokoknya dari dalam rumah tetap ngapain gitulah ya gitu. Rasanya kayak gitu. Nah, ya, jadi andalan kami memang WhatsApp untuk koordinasi. Kemudian penggalangan dana memang kami andalannya di sosial media dengan circle-circle yang kita punya gitu. Sampai sekarang itu ada relawan kita yang ngurusin warung sedekah oksigen, Mbak Wide tadi ada. Itu tinggal di Sumatera Barat. Sampai sekarang kami belum pernah ketemu. Oke. Tapi selama ini apalagi kayak yang belum pernah ketemu, pernah nggak sih di dalam sebuah tubuhnya sedekah oksigen sendiri ada yang beda pendapat, kemudian banyak muncul ide-ide yang akhirnya idenya bagus tapi bukan gesekan ya, maksudnya ada perbedaan, itu mengatasinya teman-teman kayak gimana? Apalagi perempuan kan terkenal baper tuh ya. Jadi bapernya itu sampai seperti apa? Kemudian bagaimana teman-teman mengatasi perbedaan pendapat itu? Kalau sehubungan sama kegiatan kita, kalau sehubungan sama kegiatan sosial sedekah oksigen, sementara ini memang friksinya minim banget gitu, Mbak. Entahlah ya, entah ini Allah yang mudahkan memang. Jadi minim banget itu, friksinya tuh minim. Jadi cuma modelnya itu kalau pendapatnya itu paling cuma sekedar mana yang diduluin gitu. Kalau itu mana, gitu. Tapi secara dasar kami sudah relatif sama gitu mulainya gitu. Itu katanya kata Mbak Asti sering cakar-cakaran. Ini emang jadinya di sini ya, karena begini. Yang saya juga tetap bisa berada di dalam sebuah komunitas ini adalah memang perempuan ini punya hati yang halus gitu kan, yang nggak tega kalau ngelihat orang lain ngasih tahu ini loh harus kita bantu, kemudian kita nggak ngapa-ngapain, itu nggak bisa. Berarti itu normal kan ya? Jadi ini uniknya juga sih ya, menurutku uniknya adalah kami itu saling melengkapi gitu. Kalau ada satu yang nggak tega, somehow ada satu yang tega gitu. Kalau ada satu itu ganti-gantian gitu. Jadi kayak misalnya, aduh ini kasihan nih pengen banget dibantu gitu ya. Terus habis itu nanti yang satunya klarifikasi dulu, lihat dulu lokasinya, udah punya relawan belum di lokasi, kayak gitu-gitu. Selalu ada mekanisme ganti-ganti itu gitu. Jadi secara ini, alhamdulillah nih hampir 6 tahun ini dalam hal donasi itu kami selamat lah ya gitu, karena sampai ke orangnya gitu, selalu ada relawan di lokasi. Kita gimana gitu, kok ada ya temennya siapa gitu. Tapi memang kita pernah mengalami ketipu lah ya, gitu. Oke. Nanti kita juga akan ngajak, boleh kan ya? Kita kan bisa ngajak teman-teman founder sedekah oksigen yang lain ya, gitu kan ya. Kita juga harus tahu gitu kan dari sisi mereka. Ini juga masih bilang kita aja lebih sering cakar-cakaran juga gitu kan ya. Tetapi gini, berarti untuk sebuah kerelawanan gitu ya, menjadi volunteers itu kita tidak bicara jenis kelamin, ya kan? Karena untuk sampai saat ini, alhamdulillahnya sedekah oksigen ini walaupun foundernya cewek-cewek gitu kan, dan sekarang dibantu ada Kak Ukat, boleh kita sebut ya? Iya dong. Kemudian Bang Mawardi yang waktu di Lombok juga bergabung sama kita, kemudian Bang Wahyudi gitu kan, dan mungkin ada abang-abang yang lain di luar sana yang sudah kolaborasi dengan sedekah oksigen gitu. Betul. Kalau dari Mbak Fani sendiri untuk menjadi seorang relawan, ini kacamata perempuan ya, apa sih yang harus dipersiapkan?
Aduh, apa ya? Pertama menurutku memang benar kata Mbak Asti. Kita tuh perlu, ini yang selalu dia ingetin sih. Kalau ini selalu bagiannya Mbak Asti nih buat ngingetin bahwa kita nih dalam rangka apa gitu. Kita nih dalam rangka apa sih mau ngelakuin ini gitu. Karena kalau kita niatnya pas lagi belok gitu ya. Kalau niatnya kita pas lagi belok, itu ada aja gitu kejadian di lapangan yang memang bisa bikin baper gitu. Karena kan kebanyakan tidak langsung turun ke lapangan pada hari H, pada hari kekacauan musibah itu misalnya gitu ya. Itu kita nggak langsung kan Mbak. Kita langsung memakai orang di lokasi untuk survei, untuk kasih kita data, untuk tahu kebutuhannya, jadi kita provide ke dia gitu. Nah, dalam proses kerjasama itu kan ya namanya ada beda pola komunikasinya, beda jenis kelaminnya, beda harapannya gitu ya. Jadi kadang-kadang memang suka kadang mikir kok gitu sih. Gitu. Nah, kalau kita nggak niatnya jelas gitu, kalau niatnya nggak apa itu, nah si begituan lah yang bisa bikin baper, jadi panjang, jadi rasanya kayak yang ngapain sih buat apa? Gini ini ngerepotin banget kayak gitu, menurutku. Nah, tapi insya Allah sih kalau teman-teman di founder, teman-teman di pengurus emang kan niatnya lurus begitu ya. Maksudnya kalau ada yang bengkok nanti ada orang yang lurus gitu ganti-gantian gitu ya. Jadi memang kita itu buat nambung buat kita lah gitu, nambung buat diri kita sendiri. Justru malah menurutku itu ini privilege gitu. Ini keuntungan buat kita, keberuntungan buat kita kalau kita bisa jadi makelarnya gitu antara yang ngatur sama apa namanya yang membutuhkan itu sih. Oke. Selain meluruskan niat, kemudian yang pasti untuk bisa menjadi relawan perempuan, apalagi dia punya kewajiban yang lain, berarti kan boleh ada skala prioritas gitu kan ya? Ya, tentu. Maksudnya bukan prioritas kita, jelas. Jadi soalnya gini, sempat ada beberapa, boleh curhatkan ya? Boleh, silakan. Jadi begini, saya pernah gitu kan ya, saya bertemunya dengan teman-teman di Sedekah Oksigen Qadarullah, juga saya kenal Mbak Asti, kemudian karena pada saat itu saya juga punya program sedekah nasi, kemudian berbagi juga dengan saudara-saudara di sana. Kemudian Mbak Asti nawarin gitu kan, bukan nawarin sih, ngajak ke saya, gimana kalau ini kita jalan bareng gitu kan, dan kita satu frekuensi dengan kegiatan sosial ini. Waktu itu ada satu dan beberapa titik yang sempat saya mikir, karena ada yang bilang kayak gini, ini tapi yang ngomong bukan cewek, cowok malahan. Dia bilang gini, kamu itu loh lebih mentingin kegiatan sosial, kamu nggak mentingin suamimu, anakmu kayak gitu. Terus saya bilang, alhamdulillah suami saya mendukung, karena setiap kali saya mau ikut kegiatan di Sedekah Oksigen, mau itu kita survei, kemudian kita kita cocokin data dan sebagainya, kemudian kita mau langsung terjun di lapangan, itu pasti sudah ada izin, ada restu. Kemudian dia tanya lagi, terus gimana sama anak-anakmu? Mbak Fandi ngalamin kayak gitu nggak? Misalnya ada anak protes, suami protes, bilang, ini pekerjaan rumah belum kamu selesaikan, Van, ngapain kamu susah-susah gitu kan? Gimana? Kalau dari suami, komplainnya hanya pernah tahun 2015, yang waktu itu memang kita super heboh gitu, dan mungkin karena bukan cuma sekedar heboh, itu tuh sama-sama banget gitu, jadi kita masih belum tahu jadi waktu itu pernah sampai itu kan waktu ya, sampai ke bulan kedua itu suami bilang, pokoknya jam 9 handphone ditaruh ya gitu. Soalnya tapi itu sih so far malah ini ya, karena kan kita kan kalau keluar juga nggak mungkin kita nggak izin atau ngumpet-ngumpet gitu ya, dari suami kan harus izin ya.
akhirnya malah saling dukung. Ini ada Mbak Vita tuh Mbak, ada komunikasi yang kita sering banget lah kolaborasi sama Mbak Vita juga. Mbak Vita juga punya komunitasnya sendiri. Terus habis itu kita sering bikin sama. Udah berapa tahun itu apa namanya kita. Oh yang apa namanya yang perlu diingat itu walaupun kita nggak turun di lapangan, tapi di setiap lokasi yang kita bantu itu selalu ada relawan lokal. Relawan lokalnya kalau misalnya beasiswa, kita punya beasiswa juga ya. Kita punya relawan pendamping, ini. Teman cakar-cakaran ini nih, lihat nih. Nah, relawan. Iya. Halo Mbak Asti. Halo Mbak. Yang memang langsung berurusan sama anak yang kita kasih beasiswa kayak Mbak Vita nih kayaknya salah satu relawan pendamping buat beasiswa kita. Atau kayak waktu dulu kita di Palangkaraya itu ada Mas Eko dari teman relawan, ada kita bersama juga sama Mas Bayu dari sekolah relawan. Ada banyak yang kita sinergi sama beberapa komunitas lain. Oke, Mbak Fani, kita ke Mbak Asti dulu boleh? Ya, boleh, please. Hai sis. Hai sis, teman cakar-cakaran aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini ya. Selamat Hari Kartini semua. Nggak ada suaranya Mbak Asti. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Asti. Mbak. Jangan susah Mbak Asti. Mbak Asti ini kan salah satu founder ya di komunitas Sedekah Oksigen. Apa sih menurut Mbak Asti yang membuat Sedekah Oksigen tuh sampai sekarang bisa terus bersama, bahkan ini kabarnya sudah punya yayasannya, sudah punya apa itu akte notaris apa itu? Mungkin boleh diceritain dong. Mungkin ini merupakan satu apa ya? Satu bentuk komitmen teman-teman Sedekah Oksigen untuk terus membersamai saudara-saudara kita yang membutuhkan di luar sana. Boleh dong cerita, Kakak? Jadi mungkin gini sih Mbak, mungkin awalnya tuh niatnya ingin membantu gitu, dan kita semua bener-bener pengen apa istilahnya tuh tulus gitu, memang dari hati gitu. Kita ketemu pun percaya apa tuh semuanya tuh tulus, bahkan kita yang nggak pernah ketemu uang kan ada juga ditransfer ke rekening saya ya waktu itu pakai Mandiri, maksudnya uang ratusan juta itu kita percaya aja gitu sama yang ada di cycle itu waktu itu gitu. Oke. Menurut saya yang paling mendasar tuh niat kita sebenarnya di founder itu seperti itu, terus disupport setelah itu kan banyak relawan ya, banyak relawan juga kita selalu ini sih apa selalu irama gitu Mbak. Jadi dalam hal itu tuh kita nggak menemukan kesulitan yang berarti untuk tetap bersama tuh ya. Kita tuh malah kepinginnya tuh setelah kita nggak ada tuh kita ini tuh masih tetap ada gitu kan. Oke. Kita masih ingat dulu waktu kita ketemu sama anak-anak asuh, kita selalu bilang kalau ini nanti ingat nggak waktu Maya dan teman-temannya yang di Surabaya ya. Jadi suatu saat ya nggak perlu harus bikin seperti SO misalnya, maksudnya kayak komunitas gitu, tapi mungkin tindakan ini loh yang selalu ada kegiatan sosial, selalu ada peluang membantu, itu yang kita juga ke anak-anak asuh selalu bilang bahwa ini nggak berhenti di kita gitu. Mungkin itu sih Mbak, jadi akhirnya banyak dimudahkan aja sama Allah. Kayak tadi ya, bertengkar tuh hampir nggak pernah gitu, tapi beda pendapat, saling ngingetin itu selalu ada gitu. Misalnya Mbak ini harganya mahal banget, apalagi waktu yang maskeran itu kan harganya edan-edanan banget ya. Jadi kita tuh ya bodoh aja gitu, aku tuh beli nggak ya, uang ada tapi ya akan dapat dengan harga kayak gitu loh. Jadi
balikin ke niatnya sih, kita niatnya mau ngapain gitu kan, maksudnya mau memang bener-bener lillahi ta'ala atau karena manusia, itu kan balikin ke situ aja, itu ngeredam banget kayak gitu, itu ngeredam kita supaya nggak ego gitu ya, ada pendapat apa itu akhirnya ya udah yang terbaik gimana gitu. Oke. Dari Mbak Fani sama Mbak Asti, aku mencatat yang pertama luruskan niat, nawaitunya apa, gitu kan ya. Ini juga menjadi benar-benar sebuah informasi yang berharga. Karena ada yang gini, saya mau ikut kegiatan sosial tapi cuman untuk pansos aja gitu, cuman tempat lokasi, tahu-tahu foto posting, iya kan? Iya kan? Iya sih, ada. Harus luruskan niat gitu kan. Memang benar-benar pengen ngebantu, ya kan? Nah, ini mungkin yang bisa menjadi satu informasi tambahan bahwa kalau untuk menjadi sebuah relawan itu tidak hanya kita akan seperti apa yang akan kita berikan saja, tapi harus meluruskan niat itu juga. Kemudian trust, yang saya catat di sini ada trust, kepercayaan. Benar, bagaimana uang donasi ini akhirnya disampaikan di nomor rekening yang orang lain nggak kenal, tapi karena kita juga selalu melaporkan kegiatan kita kepada donatur, dan apalagi juga banyak sekali kepanjangan tangan dari Sedekah Oksigen, relawan-relawan di luar sana yang kolaborasi dengan kita juga tahu keberadaan Sedekah Oksigen. Nah, sekarang saya ke Mbak Fani dulu ya, Mbak Esti ya. Sip, aku baca komen nih. Mbak Fani, Mbak Fani, Ya. Sedekah Oksigen itu punya kegiatan apa aja sih? Selain ada sedekah nasi Jumat, ada kegiatan apa lagi? Nah, ini saya harus dibantu sama Mbak Asti. Biasanya saya suka lupa kalau suruh nyebut. Boleh. Yang pertama, Boleh. kita punya Kadaro. Kadaro itu kas darurat, sedekah oksigen. Dia untuk kondisi-kondisi darurat. Oh, pokoknya bencana, musibah, kebakaran, banjir, asap, gempa bumi, kayak gitulah ya. Pokoknya semua musibah itu kita diambilkan dari Kadaro. Ini kita donasi rutin sebenarnya setiap bulan kita kumpulkan. Kenapa? Dan ini kita pegang, nggak kita langsung salurkan gitu, karena kalau namanya musibahan kita nggak tahu ya terjadi gitu aja gitu, supaya kita cepat bisa bantu. Jadi kita simpan gitu duit. Nah, gitu. Pakai filter loh, saya pakai filter. Mamanya ini pipinya udah kayak tahu mata aja mamanya. Oke, ini ada Bang Wahyudi, SO Lombok hadir. Oke. Salah satu relawan Halo kita Bang, ya. apa kabar Bang? Menjadi captain di Lombok waktu itu ya. Oke, lanjut Mbak Fani. Terus yang kedua kita punya Selain beasiswa namanya BSSO. Beasiswa ini sementara hari per tahun ini berapa masih anak yang kita berapa ya? Belasan Apa ya? Kalau ujian di pertanyaan ini, belasan ya. Belasan. Ada yang kapan beda nggak? 18 sampai 20. Nah, kita itu kan ya, seingatku 18 memang 18 itu beasiswa itu ada yang udah lulus dan kita bantu lagi gitu, terus nanti ada yang baru. Biasanya tahun ajaran baru nih nanti kita akan masuk lagi anak-anak yang kita perlu bantu. Terus habis itu ada Jumat udah jelas ya, kalau tidak Jumat itu kan setiap hari Jumat atau di beberapa kota di weekend kita bagi-bagi makanan. Ramadan ini ada sembako cinta itu juga udah tahun ke-5 berarti ini tahun ke-5 kita bagi sembako cinta untuk Yatu Duafa dan lansia, itu ya kurang lebih penerimanya. Kami juga ada namanya Soji namanya yang bantuan alat ibadah, bantuan Al-Quran, dan pembangunan masjid gitu. Itu juga apalagi Oke. ada TCAB itu tempat cinta anak bangsa. Itu adalah pembagian alat-alat sekolah untuk anak lagi yatim, piatu, duafa,
atau Mm-mm. di pinggiran di yang susah terjangkau gitu. Aduh, aku dikasih lampu sama suamiku. Biar buka light. Oke. Sementara itu apa lagi ya? Feedback ya? Feedback Mbak Tia ya kayaknya. Enggak itu? Masa sih? Ya. Dari setelah Mbak Fani ngobrol kayaknya. Ada apa sih? Ada apa ini? Feedback. Echoing. Kita menggema. Oke. Ini apa karena Basti yang lagi main filter nih? Oh, Mbak, ini gara-garanya hari. Oleh aku ya. Masa sih? Oke. Berarti balik lagi, sebetulnya sedekah oksigen ini walaupun awalnya adalah bersedekah memberikan alat oksigen karena berkaitan dengan kebutuhan kita membantu saudara kita yang terkena musibah kabut asap itu kan ya. Kemudian ada kadaro kas darurat jika di tempat-tempat seperti ada bencana gitu ya langsung dikeluarkan kas itu. Ini dari sekian banyaknya agenda yang ada di sedekah oksigen atau divisi-divisi gitu ya, ada BSSO yang ada untuk membantu anak-anak supaya tidak putus sekolah gitu kan ya. Ini ini kayaknya orang-orang sedekah oksigen nih. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Sampai nggak tahu harus ngomong apa ya itu ya. Mbak sih bingung menjawabnya, tuh lihat dia senyum-senyum aja. Kalau kita tuh suka gini, suka kalau pas kita mau ngelakuin sesuatu gitu ya, itu memang kan orang suka nanya, ini yang mulai mana dulu? Ada uangnya, terus kita cari kegiatan, atau ada kegiatan dulu, baru kita cari duitnya. Nah, kalau kita itu mulainya selalu ada niat, ada ide. Itu mulainya dari situ, bukan dari ada uangnya. Jadi kalau ini Ramadan kita ngapain ya? Yuk kita anu ya gitu. Pada saat kita bilang anu, itu sebenarnya belum ada duitnya, belum ada duitnya. Dan masing-masing orang sebenarnya sama-sama cemas sih menurutku ya. Menurutku tuh sebenarnya masing-masing orang sama-sama cemas gitu. Sama-sama, ini ada duitnya nggak ya gitu. Tapi yang keluar dari mulut kita, most of the time gitu ya, yang keluar dari mulut kita tuh selalu bilang, Bismillah, Allah kan maha kaya gitu. Jadi kita saling menenangkan gitu ya. Kita saling menenangkan, Bismillah lah, Allah kan maha kaya. Karena memang kas kita itu hampir selalu nol. Uang donasi 100.000 itu insya Allah kita keluarkan 110.000 lah, gitu kurang lebih kira-kira. Uang donasi masuk 1 juta, nanti kita keluarkan 1,1 juta gitu. Selalu gitu, hitungannya selalu gitu. Kita juga nggak tahu kita dapat duit dari mana, tapi itu uangnya, hitungan donasinya memang gitu. Jadi kalau ya kita tuh nggak punya duitnya. Nah dari Bismillah Allah maha kaya, dari situlah baru kita yaudah Bismillah yuk langsung kita sebar masing-masing, kita colekin teman-teman yang ini ya gitu deh. Again Allah yang mudahkan. Oke. Kalau Mbak Asti, Mbak ini arahnya dari pertanyaan aku sebelumnya tuh ke Mbak Fani. Ini kan bicara sekali lagi, ini kan kita ini mengumpulkan, mengajak orang-orang baik di luar sana yang bisa jadi belum tahu mereka punya uang, ada rezeki tapi nggak tahu mau ditaruh di mana gitu kan ya, mau disalurin ke siapa. Nah, gimana sedekah oksigen membangun trust ke para donatur di luar sana yang nggak kenal tapi percaya mendonasikan atau bersedekah nitip untuk di sedekah oksigen disalurkan ke saudara-saudara. Itu gimana caranya dari sedekah oksigen membangun trust-nya itu? Bikin laporan kah atau seperti apa? Ini berdasarkan pengalaman yang kita lakuin hampir 1 tahun. Yang pertama itu juga ke diri founder masing-masing. Kita aktif di semua sosmed. Semua founder punya FB, punya IG, punya WA yang kapan aja bisa dikontak gitu. Jadi itu yang pertama. Sosmed karena awalnya ini kan berawal dari, jadi mau nggak mau itu memang
ya kita harus tetap aktif di situ. Yang kedua ya rajin laporan ya, laporan. Kami tuh grup WA gitu Mbak, grup WA beasiswa yang Kadaro itu ada grup-grup semua gitu. Nah di situ semua founder juga walaupun nggak semua ya, karena ada founder juga yang tinggalnya di luar negeri kayak gitu-gitu. Jadi yang itu biasanya aku, Mbak Fani, Mbak Zila gitu. Nah itu jadi grup-grup itu aktif semua Mbak. Jadi apapun kegiatan info di grup WA itu selalu kami infokan. Dan kami juga update-nya di sosmed kami masing-masing ya, kayak personal branding yang aku kayak gitulah. Soalnya pernah sih ada kejadian waktu saya open donasi apa gitu ya, terus ada orang yang nggak saya kenal juga itu komen, dia bilang kenapa nomor rekeningnya nggak di-share, mau nipu ya gitu. Itu kita ketawa sih ya, soalnya Astagfirullah gitu ya. dan saya kan bacanya ya kalau nggak salah. Itu yang komen-komen ngebelain itu malah bukan saya, maksudnya bukan saya komunikasi atau apa gitu enggak, tapi malah teman-teman di Facebook yang udah ngerti kita kan gitu. Jadi ngapain sih Mbak gitu. Oke, benar-benar. Gitu-gitu itu anu lah apa namanya ini apa ya secara nggak sengaja sih ya membangun personal branding itu dan mengaktifkan semua sosmed itu juga menurut saya ini membangun juga dari situ gitu. Oke, emang kita menggunakan sosial media sebagai bentuk untuk komunikasi dan juga kita laporan kan ya. Kita kan selalu mendokumentasikan entah itu berupa video, berupa laporan keuangan, berupa foto bahwa donasi yang dititipkan amanahnya sudah disampaikan, gitu kan. Oke. Jadi ini juga teman-teman kita ini juga harus tahu bahwa di Sedekah Oksigen banyak sekali teman-teman yang ngebantu lewat apa yang mereka bisa Mbak Asti bisa bikin workshop, kemudian bikin HTM, di mana HTM-nya itu full nantinya didonasikan, betul begitu? Betul Mbak, ya kayak gitu. Jadi mencari donasi itu kan banyak caranya ya. Salah satunya dengan melakukan apa yang kita bisa masing-masing. Ini kan kita beda-beda profesinya juga, ya udah misalnya ini gitu, ayo kita lakukan ini, nanti ada yang begini yang gitu, ya udah tujuannya muaranya sama. Oke. Tadi kan Mbak Asti sudah sempat apa namanya tadi ngomong tuh ada yang komen ya bisa dikata komennya negatif gitu kan dengan kegiatan kita, katanya mau nipu gitu kan ya. Ini bagian dari suka duka teman-teman di Sedekah Oksigen. Boleh cerita dong, ada pengalaman-pengalaman apa yang itu pengalaman itu tidak membuat teman-teman untuk mundur, udah deh aku nggak kuat karena aku dibilang mau apa menyelewengkan uang ini atau apa, atau malah maju, kita harus terus Coba gitu Mbak, gue harus sering yang dialami parah. Kita harus terus bersama karena banyak di luar sana contoh saya sendiri gitu ya, ketika menjadi bagian dari Sedekah Oksigen, boleh ya saya cerita ya, bahwa kehadiran kita itu dinantikan loh sama adik-adik yang rata-rata di tempat yang saya kunjungi itu mereka tidak ada bapak, tapi kita hadirkan sosok-sosok relawan di situ melalui apa ya, kita kasih cerita gitu kan, bahwa adik-adik tidak punya bapak bukan berarti sendirian, banyak saudara-saudara yang akan ngebantu atau mensupport dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang memang kehadirannya nanti kalau ada Sedekah Oksigen, aku dapat kue gitu. Tapi itu buat anak-anak kan seneng ya, artinya kehadirannya Sedekah Oksigen ini dirasakan manfaatnya, walaupun saat itu ya namanya anak-anak kan, wah aku nanti ini dapat kue dari Sedekah Oksigen, lebaran mau kasih ke mama gitu kan, mau kasih ke ibu, dapat sirup, karena kan tahun lalu Sedekah Oksigen juga support ya.
untuk kasih apa itu namanya parcel Lebaran, karena kan tahun lalu juga kita nggak bisa mudik ya. Dan rata-rata yang di Perak ini, yang di Surabaya Utara, yang kita tuju adalah Lawannya soalnya Mbak Fani, dia yang mudir malam takbiran. iya, betul banget. Iya, teman-teman gimana? Boleh dong cerita. Artinya begini, orang-orang ngomong di luar sana yang negatif itu membuat teman-teman mundur dari sedekah oksigen atau malah maju, pengen membuktikan. Silakan Bu. Ya, dari tadi tuh saya mau ngomong dari semua keseruan kita gitu ya, semua keseruan kita di sedekah oksigen itu yang perlu dicatat itu kita masih banyak kurangnya, itu jelas. Kita masih banyak banget kurangnya gitu ya. Terus itu yang kedua, di antara sekian banyak orang yang percaya sama kita, ya ada aja gitu orang yang nggak percaya sama kita. Ya, cukup halus kan ya, cukup halus kan. Itu aja lah ya, maksudnya itu kan haknya mereka tuh. Mereka mau percaya mau enggak itu kan haknya kita, haknya mereka. Mau dikasih laporan kemudian mereka percaya, alhamdulillah. Dikasih laporan mereka nggak percaya pun juga terserah gitu, bisa-bisa aja gitu. Itu terjadi gitu, realnya memang terjadi. Jadi kalau soal di komen gitu ya, itu kayaknya udah inilah ya, udah kayak kebal gitu ya. Dan kalaupun kita terus ngelakuin ya, sama sekali tidak ada hubungannya sama mau membuktikan. Enggak, saya tidak mau membuktikan apa-apa kok gitu ya. Lebih kayak ya macam orang kan ada yang sukanya belinya di swalayan modern, ada yang sukanya di toko sebelah rumah gitu kan ya Mbak, ada yang suka, ada yang suka offline. Aku sih menanggapinya kayak begitu gitu. Aku menanggapinya ada yang suka sama orang yang dia tidak kenal gitu, yang namanya besar begitu ya, tapi dia tidak kenal. Tapi ada juga orang-orang yang justru memilih orang-orang yang dia kenal. Nah kalau saya justru biasanya yang agak sulit percaya itu memang orang-orang yang cukup dekat gitu malahan sama saya. Entah kenapa, mungkin masa lalu saya kelam mungkin. Oh ya? Wah. Kalau Masti gimana Masti? Kalau Masti gimana? Rasanya pengalaman suka duka di sedekah oksigen nggak berhenti sampai di situ kayaknya? Iya, kalau yang pernah saya alamin itu juga ini kolaborasi dengan salah satu komunitas offline gitu. Saya lupa mention mereka karena saya nggak tahu mereka punya sosmed di Facebook gitu. Itu jadi masalah, Mbak. Padahal itu kan bisa saya edit ya. Maksudnya mereka tinggal nyolek saya edit gitu. Mereka nggak ini. Jadi laporan saya tuh keseluruhan gitu loh. Nah, mereka nggak terima karena di situ ada ini apa namanya? Ada bantuan dari mereka juga yang tidak saya sebut. Nah, karena saya nggak tahu mereka ada di situ juga, komunitasnya memang banyak offline, jadi saya pikir nggak ada pikiran apa-apa sih, cuman pas jadi masalah kaget aja gitu. Maksudnya tuh, ya ampun, oke lah, bahwa malaikat itu sebenarnya tidak pernah salah mencatat kok, jadi jangan khawatir gitu ya. Hal seperti itu tuh mungkin aja dilakukan karena apalagi kayak di tempat di sana ya Mbak, disebutkan yang kolaps kita berusaha gitu, tapi kalau ada apa sih di lapangan mungkin dimaklumi atau dan kita ditegur itu lebih senang daripada diomongin di belakang ya. Oke. Padahal soal itu ya masih soal dimension itu sebenarnya kita punya prinsip tuh Mbak Tia, itu prinsip yang sinergi sama kita, itu selalu kita sebut. Kita nggak peduli besaran donasinya dia, tapi kalau dia bentuk komunitas, terus habis itu kita selalu mention dia, hampir selalu most of the time kita mention. Kalau toh enggak itu karena kita lupa gitu. Sementara sekali kadang kita suka lupa di mention ya Mbak Asti. Oh iya. Kita memang bukan itu gitu ya. Sering mention gitu ya. Padahal dan kita bantu loh. Oh ini ya. Untungnya itu kan masalahnya apa? Masalahnya gitu. Ya kita ya iyalah gitu. Oke.
Padahal masalahnya apa sih? Kalau nggak di-mention tuh masalahnya apa? Kita tuh takut donatur berpikir itu uang yang saya donasiin ke Sedekah Oksigen larinya kemana gitu. Kita bilang misalnya digabungin sama komunitas A gitu ya. Ternyata di komunitas A dia posting nggak ada nama kita gitu. Kan kalau donaturnya jahat, mereka kan bisa nuduh kita dong. Katanya nggak butuh media disebut itu. Alhamdulillahnya memang nggak ada donatur macam kayak begitu gitu. Jadi mereka kalau udah terang bahkan dikasih laporan hampir cuman ya memang karena kita tahu itu dunia sosial ini, jadi kita sudah memutuskan gitu. Pastiin semua komunitas yang sinergi sama kita, pastiin itu di mention. Kita nggak peduli kalaupun orang jadi tapi kalau kita lupa di mention, ya sudah kita kasih uzur. Mungkin mereka lupa. Oke, ini jadi catatan penting ya buat kita ya, karena sinergi, kolaborasi, karena kita juga berangkatnya sama dari komunitas, sama-sama wadah sosial kemanusiaan, sementara laporan itu penting gitu kan ya. Iya, karena ya itu tadi banyak sekali orang-orang yang nggak usah laporan deh Mbak sama aku percaya. Ada yang saya butuh, betul. Ada yang kayak gitu. Disalurkan kemana gitu kan ya. Betul. Oke, Mbak Fani, di mau hampir 6 tahun ini, apa sih yang pengen dilakukan buat Sedekah Oksigen atau sudah ada progres apa gitu kan? Oh, di Sedekah Oksigen. Ya, progres yang sangat kita sampaikan adalah akhirnya kita jadi yayasan. Ini diakui negara, ini ada surat keputusannya gitu. Jadi kita namanya Yayasan Sedekah Oksigen Indonesia. Oke, alhamdulillah ya. Setelah mungkin boleh ceritain sepak terjangnya untuk bisa menjadi akhirnya kita bernama Yayasan Sedekah Oksigen Indonesia. Nah, kalau ini yang mau kita ceritain behind the scene. Behind the scene-nya adalah kita kan mau 100% donasi yang masuk kita pakai untuk para penerima gitu kan ya, para yang memang berhak gitu kan ya. Terus kemudian begitu waktunya kita membutuhkan sesuatu, itu biasanya kita kayak misalnya kita butuh biaya transportasi nih buat relawan gitu. Kita butuh training buat relawan gitu. Nah, salah satunya adalah ini, kita butuh untuk bikin yayasan untuk biar lebih resmi, lebih integritasnya lebih terjaga gitu ya. Kemudian kita bingung, kita ngumpulin duitnya dari mana, mau minta donatur kita nggak tega gitu ya. Entah tahu gimana ceritanya, pokoknya kita kumpullah uangnya gitu ya, sampai akhirnya kita bisa bikin. Jadi menurutku teman-teman nih, terutama teman-teman nih memang entahlah ya, mereka tuh memang tingkat ngeyelnya tuh luar biasa memang. Teman-teman saya ini di Sedekah Oksigen tuh tingkat ngeyelnya tuh mereka tuh kalau mereka bilang 100% harus kembali, 100% harus kembali gitu. Itu super ngeyel. Jadi kadang-kadang mereka keluarin uang dari dompet suaminya masing-masing. Iya. Untuk apa gitu ya. Nah, suaminya jangan minta suami orang, minta suami masing-masing sendiri. Nah, apa namanya? Ya, menurut saya itu salah satu alasan kenapa saya pribadi bertahan lama di komunitas ini gitu, karena tingkat kengeyelan mereka hampir menyamai kengeyelan saya gitu. Kalau udah pengen sesuatu tuh ngeyelnya mesin pokoknya kalau udah pengen sesuatu. Oke, Mbak Asti, ada yang mau disampaikan? Ini kan SO ini kan mau ke usia 6 tahun tuh, katanya Mbak siapa ya? Mbak Nopenda ya? Kayak mau SD nih. Oh iya. Apa harapannya Mbak Asti untuk keberadaan Sedekah Oksigen sendiri? Harapannya apa ya Mbak? Kepinginannya sih kita udah nggak ada, kegiatan ini tetap ada, SO tetap ada gitu. Tetap ada regenerasi, tetap ada kaderisasi gitu. Walaupun nggak mudah ya, tapi ya harus ada yang melanjutkan ini. Itu sih kalau aku.
sangat terharu juga sama founder dan relawan. Tulus, ikhlas, jujur. Boleh iklan nggak? Boleh. Boleh iklan ya? Boleh. Boleh. Kiro pertama, uniknya lagi nih ya, sedekah oksigen nih, relawannya serius, mereka tak terima bayaran. Bahkan diam-diam tanpa pengetahuan masing-masing orang lainnya, menurutku mereka mengeluarkan uangnya mereka gitu ya. Jadi mereka nggak dibayar. Itu pertama, iklan satu. Iklan keduanya adalah karena yang macam itu, ternyata kamu ada kesulitan gitu, mencari relawan. Karena kan nggak semua orang gitu ya, nggak semua orang ada di fase dimana mana aku bisa keluarin uang ya. Nggak kayak begitu ya kan, orang pengennya apa kayak gitu, tetap ada sesuatu yang bergantung gitu. Nah dalam saya mau iklan itu relawan sebenarnya. Relawannya kalau bisa relawan yang muda yang bisa cepat cepat gitu. Ada yang nyapa itu, ada yang kakak itu, ada yang nyapa. Mbak Dian ini relawan itu kan lo ya. Mbak Dian. Hai Mbak Dian. Ini ada pertanyaan dari Satria, boleh dijawab ya? Atau mau dilanjutin? Iklannya dulu dilanjutin ya? Oh ya, butuh relawan ya kan? Butuh relawan. Kalau bisa dia yang familiar sama desain grafis gitu, biar bisa bikin pengumuman, bikin flyer, bikin jago copywriting, kayak gitulah ya, yang aktif di sosmed gitu. Ada yang mau bersedia. Laki-laki juga di kita baru ada relawan laki-laki yang sebagai pengurus cuma baru ada silakan DM loh, DM atau japri relawan dari Sedekah Oksigen yang mau, yang mereka kenal gitu ya, silakan loh, kita butuh banget bantuannya. Iklan. Dipelonco nggak sih kalau jadi relawannya SO? Pelonconya seru kok, kayaknya Kak Ukat deh. Karena menjadi relawan tuh kan harus siap ya. Yes, fleksibel ya, fleksibel gitu. Siapa apa Kak? Jadi iya siapa apa aja gitu kan. Siap harus survei, siap harus bikin laporan gitu kan, siap menerima kritikan dari orang lain gitu kan, siap menerima emosi tidak percaya dari orang lain. Itu satu paket ya. Iya. Jadi kan yang kita tunjukkan adalah bukan kehebatan relawan itu, tetapi ada di balik dari situ perjuangannya, pengorbanannya gitu kan, kedukaannya, bukan kedukaan ya, maksudnya yang iya betul, tantangan, hambatannya juga gitu kan. Nah ini yang harus kita kasih tahu juga gitu kan. Dan ternyata ini pas ya di tanggal 21 April 2021 SO bikin acara bincang seru bareng SO The Beginning, atau bisa jadi So The Beginning atau Sedekah Oksigen The Beginning, ya kan? Iya. Nggak nyangka banyak ini ya. Ini kan hari Kartini, aku sambung-sambungin aja. Perempuan kan kita. Ya. Iya kan? Akhirnya jadi ya. Jadi semangatnya apa kalau Mbak Asti apa bilang semangat itu apa? Giroh ya? Oh, apa Mbak Asti? Ya, itu biar kita tuh terasa gitu kan, dan kita benar-benar terbuka menjadi iya gitu. Nah, teman-teman ini mau dilanjut sampai Isa atau bagaimana ini? Iya, hari. Apa pada udah nyiapin? Udah pada nyiapin? Belum. Udah nyiapin menu buat buka nggak sih? Menu buat iftarnya? Belum, makanya ini udah harus waktunya sering gitu ya. Oke, udah mau closing ya. Satu yang mau saya tanyakan, apa sih harapan kedepannya Sedekah Oksigen ini? Mbak Fani aja closing statementnya. Aku baru mau ngomong Mbak Asti bilang aku. Kamu kita nyetrum ya. Harapannya tuh kita hadir itu bermanfaat buat orang banyak. Jadi orang banyaknya nggak cuman buat
penerima donasi begitu ya, tapi juga donatur sehingga mereka punya tempat yang mereka bisa taruh uangnya untuk dilakukan satu hal yang baik. Plus itu juga bermanfaat untuk relawannya gitu ya. Somehow saya nggak nyangka juga kan akhirnya punya teman dari sekian kota-kota yang berbeda yang sebagian diantaranya belum pernah ketemu gitu, tapi kok kerja transferan uang itu kan agak unik gitu ya. Jadi semoga tetap ada, tetap bermanfaat gitu ya, tetap yang value-value yang mau diperjuangkan gitu, nggak cuma sekedar jadi komunitas sosial yang jadi mirip sama kebanyakan orang. Itulah kurang lebihnya. Mbak Asti mau nambahin? Udah semua tuh diambil Bu Fani. Oke, saya mau disclaimer dulu ya. Buat teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram kita di Bincang Seru bareng Sedekah Oksigen SO, so the beginning, thank you banget. Kalau saya belum nyebutin satu persatu, mohon maaf. Tapi yang jelas nama-nama yang atau orang-orang yang sudah gabung ini akan kita sebut dalam doa. Setuju nggak Mbak Asti sama Mbak Fani? Insya Allah. Ya. Okay. Dan thank you juga buat getaran positifnya, getaran positif. Buat good vibes-nya, terima kasih sudah mengajak saya bergabung di Sedekah Oksigen. Loh, ada yang ngajak dan ya? Memang kenapa? Ada yang ngajak. Membawa saya menjadi lebih baik. Jadi nggak bertemu dengan mentor-mentor. Semua talent di- ada di SO. Ketemu mentor-mentor yang luar biasa Penyanyi. di dunia sosial kemanusiaan. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita, menjadi timbangan pemberat kita di akhirat, gitu kan ya. Dan kita semua menjadi saksi bagi kita yang sudah berjalan di jalan kebaikan ini. Insya Allah seperti itu ya. Amin. Amin. Jangan lupa minggu Terima kasih buat teman-teman founder SO, terus sehat, bersemangat, dan memberikan motivasi, inspirasi buat kita semua, perempuan-perempuan yang awalnya takut untuk jadi relawan. Kita nggak harus membawa senjata atau membawa cangkul untuk bisa berbuat, membangun rumah dan sebagainya, tapi kita bisa dari sisi yang lain gitu kan. Kita bisa share informasi, ada galang donasi, itu juga sudah termasuk support kita ya kan. Betul. Jadi kalau misalnya ada kegiatan sosial apa, kita bantu support untuk menyebarkan informasinya agar lebih banyak pihak yang bisa kita jangkau gitu kan. Yes, benar. Terus memberikan getaran-getaran positif. Kata kuncinya getaran lagi nih. Thank you buat Asa Perempuan. Terima kasih buat semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan hari ini ibadah puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan besok sampai di hari kemenangan kita juga termasuk hamba Allah yang mendapatkan nikmat rahmat gitu kan ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih buat nama-nama yang belum saya sebutkan sudah berkenan membersamai kita ngobrol kali ini, sore ini. Reuniannya sementara via virtual. Ya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera sirna ya, supaya kita bisa ketemu lagi, bisa ke Lombok lagi, bisa jalan-jalan lagi. Jalan-jalan, enggak ya. Kita bisa berbuat baik lah ya. Selamat berbuka puasa teman-teman nantinya. Untuk teman-teman di Surabaya dan sekitarnya, Jakarta menyusul. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu teman-teman. Salam buat keluarga di rumah. Ya, sama-sama Mbak Tia.